Pas air sungai surut kayak gini, waktunya kita cari ikan. Nah, kira-kira hari ini bakal dapat ikan apa aja ya? Ini langsung ketemu sama ikan terdampar. Ikan baung lorek atau biasa juga dipanggil ikan belukang. Mantap. Lanjut lagi, ini aku nemu lagi nih, ikan belanak. Ukurannya udah lumayan besar. Alhamdulillah rezeki. Nah, kalau ini namanya ikan penjaga gawang, atau orang sini bilang ikan kiper. Ukurannya kira-kira 4 jarian. Oke, lanjut, ikan-ikan yang di dalam keranjang kita masukkan ke dalam karung. Soalnya keranjangnya mau dipakai buat wadah ikan yang ada di dalam perangkap. Nah, coba lihat, ada ikan lagi yang terdampar. Ternyata ikan baung lorek. Ukurannya udah lumayan besar. Bisalah buat lauk atau buat makanan kucing. Mantap. Ada juga ikan yang bentukannya aneh banget teman-teman. Warnanya hitam kayak ikan gabus. Tapi kira-kira ikan apa ya? Ya udahlah, kita lepas aja. Soalnya nggak tahu ikan apa. Siapa tahu beracun kan? Di dalam kayu yang ada lubangnya kayak gini, biasanya ada ikan yang bersembunyi. Kan bener ada ikannya. Dapat ikan jair yang ukurannya 3 jarian. Mantap lah. Pelung. Kalau ini ada ikan buntal yang terdampar, tapi ukurannya masih bocil. Ikan buntal ini warnanya lumayan cantik. Cocok nih kalau ditaruh dalam akuarium. Tapi karena nggak bisa dimakan, jadi kita lepas saja. Nah, ini ikan yang di dalam perangkap kita masukkan ke dalam keranjang. Coba lihat, hasilnya ada banyak. Setelah itu ikannya dimasukkan ke dalam box putih. Dan di angkatan pertama kita dapat berbagai jenis ikan. Ada 2 ekor ikan kakap yang ukurannya lumayan besar. Paling bobotnya tuh sekitar 1 kiloan ke atas lah kira-kira. Di angkatan yang kedua dapatnya juga lumayan banyak. Dan ada juga ikan kakapnya. Tapi nggak sebesar yang pertama tadi ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting dapat ikan. Hehe. Nah, coba lihat teman-teman, ini aku malah nemu ikan kakap yang terdampar. Langsung aja kita amankan. Hehe. Ini ukurannya lumayan besar ya, paling sekitar 1 kiloan. Nah, kita masukkan ke dalam keranjang. Dan ini dia hasil kita kali ini. Dapat ikan baung lorek, dapat ikan belanak, dapat ikan jair. Pokoknya banyaklah ikannya. Dan kalau misalnya ditimbang, mungkin semuanya adalah sekitar 30 kiloan. Mantap. Aku itu sering banget mencari udang sama ikan di tambak yang habis dipanen. Soalnya biasanya masih banyak yang ketinggalan. Nah, coba lihat, ada udang, langsung aja kita tangkap. Waduh, malah nggak kena. Ya udah, kita coba lagi. Dan kena juga udangnya. Dapat udang fanami yang ukurannya besar. Mantap. Kita masukkan ke ember. Plung. Wah, coba lihat teman-teman, itu ada udang lagi. Tapi nggak kelihatan ya dari kamera. Jadi langsung aja kita coba tangkap. Dapat lagi udang fanami yang ukurannya udah termasuk besar. Sekitar size 50-an. Udah mantap lah. Kita masukkan ke dalam ember. Plung. Agak ke depan aku menemukan sebuah keong yang bentukannya kerucut. Nggak tahu namanya keong apa. Dan kira-kira keong ini bisa dimakan atau enggak ya. Tapi ya udahlah, kita ambil aja. Siapa tahu bisa dimakan kan? Waduh, malah nggak masuk ke ember. Lebih ke atas lagi, aku menemukan sebuah kubangan yang ternyata ada ikannya. Nah, itu dia ikannya. Aku coba tangkap pakai tangan kosong. Wah, ternyata bisa kena, guys. Ternyata tanganku masih gacor ya buat nangkap ikan. Hehehe. Dapat ikan nila yang ukurannya udah lumayan. Sekitar 3 jarian. Dan coba lihat teman-teman, ada ikan lagi, tapi yang ini pergerakannya cukup cepat. Tapi aku bakal coba tangkap pakai tangan kosong. Kali ini dapat ikan bandeng yang ukurannya nggak besar, tapi kecil. Ya udah lumayan lah. Dan ternyata masih ada ikan lagi. Ikannya itu diem aja, kita coba tangkap. Waduh, malah kabur.
Di sebelah sini ada ikan gabus yang udah terdampar. Mantap. Langsung aja kita selamatkan. Diam, jangan memberontak. Aku selamatkan. Nah, kena juga ikannya. Dapat ikan gabus yang bobotnya sekitar 1-2 on. Emang gak besar, tapi udah mantap lah. Kita masukkan ke dalam ember. Plung. Di samping kayu itu ada kepiting yang minta diselamatkan. Dan sepertinya ukurannya lumayan besar. Jadi langsung aja kita tangkap dengan hati-hati. Soalnya kalau kena capit lumayan sakit teman-teman. Nah, kena juga kepitingnya. Dapat kepiting bakau yang ukurannya udah lumayan. Bobotnya sekitar 2-3 on lah kira-kira. Udah mantap kalau dimasak. Kita masukkan ke dalam ember. Plung. Wah, ini ada lubang sumber air. Biasanya di dalamnya ada kepiting atau belut yang bersembunyi. Jadi langsung aja kita coba raba-raba. Siapa tahu ada kepiting babon kan? Tapi ya ternyata isinya kosong. Haduh, gak ada kepiting atau belutnya. Ya udah gak apa-apa. Kita coba pindah ke lubang yang sebelahnya. Tapi ya lagi-lagi pas aku raba-raba gak ada isinya. Di sebelah sini aku melihat ikan yang ketinggalan lagi. Ternyata ikan teng baja atau biasa dipanggil ikan betok. Ukurannya udah lumayan besar ya. Sekitar 3 jarian. Mantap lah. Kalau ini ada udang lagi yang pada terdampar. Tuh ukurannya lumayan besar-besar. Mantap. Asli ini sayang banget kalau misalnya gak diambil. Soalnya harga udang lumayan mahal. Ukuran segini sekilonya sekitar 50.000 per kilogramnya. Kalau di tempat kalian harga udang berapa guys? Dapat lagi satu udang tapi ukurannya agak lebih kecil. Udang krosok atau udang api-api. Dan di satu tempat kita dapat 3 ekor udang. Lumayan lah. Kita masukkan ke dalam ember. Kalau di bawah kincir air kayak gini, biasanya ikan yang ketinggalan ada banyak dan juga besar-besar. Kan bener ada ikan besar yang terdampar. Wih, mantap. Langsung aja kita amankan. Hehehe. Nah, ini aku dapat ikan kakap putih atau si ikan baramundi. Ukurannya udah lumayan besar. Bobotnya sekitar 7-8 on lah kira-kira. Dan karena ikannya mau aku pelihara, ikannya aku masukkan ke dalam keranjang kuning yang ada airnya, biar nggak pindah alam. Ternyata di tambak ini masih lumayan banyak ikan-ikan yang ketinggalan. Nah kan dapat lagi. Dapat ikan jair yang ukurannya sekitar 3 jarian. Udah lumayan lah. Banyak yang komen, "Bang, perbedaan ikan nila sama ikan jair apa bang?" Nah sini aku kasih tahu. Ini ikan jair, ini ikan nila. Ini ikan jair, ini ikan nila. Dan perbedaannya adalah ikan jair warnanya agak lebih hitam daripada ikan nila. Sedangkan ikan nila bentukannya lebih lebar daripada ikan jair. Kurang lebih kayak begitulah perbedaannya. Pas aku coba cek di bawah kincir air lagi, ternyata masih ada udang yang ketinggalan. Nah di sini aku dapat 3 ekor udang, lumayan. Langsung aja kita masukkan ke dalam ember. Plung, plung, plung. Aku coba lihat-lihat, kok kayaknya ada yang kurang ya ikannya. Waduh, ternyata ikan gabusnya udah nggak ada. Pasti udah lompat ikan gabusnya. Langsung aja kita coba cari-cari sebelum ikannya delesep ke dalam lumpur. Nah, ketemu juga ikan gabusnya. Untung belum delesep ke dalam lumpur. Dia masih di atas lumpur. Langsung aja kita amankan. Dan ini dia hasil kita kali ini. Dapatnya lumayan banyak. Ada kepiting. Untuk kepitingnya kita masukkan ke dalam ember biar nggak kemana-mana. Ada ikan baramundi. Ada ikan gabus. Ada ikan nila, ikan jair. Ada ikan teng baja, ikan bandeng, dan udang. Mantap.